pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sehan sebagai moderator. Saya Mayori Raja. Saya Siti Nurmula. Saya Kamila. Judul kami bentuk-bentuk organisasi dengan indikator 1 mengetahui tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis, dan yang kedua mengetahui ekspansi bisnis. Pengertian organisasi bisnis akan dibacakan oleh Erwan dan teman-teman. Pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis yaitu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi bisnis dalam bentuk yang berbeda-beda. Setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan maupun operasional kegiatan. Untuk itu perlu pengelolaan yang spesifik dan berbeda antara satu usaha dengan yang lainnya. Agar dapat berkembang dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, dalam memilih bentuk usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Pemilihan bentuk organisasi bisnis harus diputuskan pada saat perusahaan akan didirikan atau akan mulai operasi, karena berhasil tidaknya usaha yang akan dijalankan. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bentuk organisasi bisnis, antara lain: yang pertama, jenis usaha yang akan dilaksanakan; yang kedua, jumlah modal yang diperlukan; yang ketiga, rencana pembagian laba; yang keempat, penentuan tanggung jawab; dan yang kelima, penanggung resiko yang akan dihadapi. Bentuk-bentuk organisasi bisnis ada dua, yaitu badan usaha perorangan dan pusat ketua. Badan usaha perorangan merupakan suatu usaha yang pemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh perorangan atau individu. Kelebihan dari perusahaan perorangan yaitu mudah pemilikannya, keuntungan menjadi milik sendiri, tidak diterima pajak ganda, dan memiliki kebanggaan atas usaha sendiri. Adapun kekurangannya yaitu risiko ditanggung sendiri, keterbatasan sumber dana, kesulitan pengelolaan, keuntungan dan pertumbuhan terbatas. Persekutuan merupakan suatu usaha bisnis yang dimiliki dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bisnis secara bersama. Keuntungan utama persekutuan yaitu kemudahan dan pembentukan adanya kolaborasi pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing anggota, sumber daya usaha dan juga perlu nilai pajak ganda. Adapun kekurangannya yaitu tanggung jawab bersama dan tidak terbatas, kesehatan dan partner, dan apabila terjadi masalah akan kesulitan untuk membubarkan usaha. Kelebihan bentuk organisasi bisnis dalam usaha perorangan yaitu mudah memulai dan mengakhiri bisnis. Anda adalah satu-satunya bos, member atau pemimpin, dan suatu pengisian terus sumber keuangan lebih banyak, berbagi pengelolaan lebih lama berlanjut. Dalam usaha koperasi, tanggung jawab terbatas, mampu mengumpulkan uang untuk investasi, ukuran perusahaan tidak dihindari. Kelemahan bentuk organisasi bisnis yaitu dalam usaha perorangan, tanggung jawab terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan mengelola. Dalam usaha pengisian, tanggung jawab terbatas, berbagi laba, perbedaan peran fungsi. Dalam usaha koperasi yaitu ongkos pendirian besar, banyak tugas kerja, proposal, akte, pajak ganda, atau pajak perseorangan atau individu. Oke, kita masuk ke ekspansi bisnis. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuknya, tentang bagaimana faktornya. Sekarang kita masuk ke ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis ini pada umumnya setiap perusahaan berkeinginan untuk terus bekerja sama dengan perusahaan lain dengan seiringnya waktu berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan itu yang disebut dengan ekspansi bisnis. Suatu perusahaan dapat dikatakan ekspansi apabila telah mampu mengembangkan usahanya dan bekerja dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana sih caranya selain kita melakukan ekspansi bisnis? Cara yang pertama adalah penggabungan
merger. Nah, penggabungan ini dia merupakan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu. Perusahaan dapat melakukan merger yang bersifat merger vertikal ataupun merger horizontal. Yang kedua adalah akuisisi. Akuisisi ini dapat melakukan ekspansi dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Jadi maksudnya begini, dalam akuisisi ini kita mengakui tentang adanya perusahaan lain seperti itu. Yang ketiga yaitu pengambilan ahli secara paksa. Pengembangan usaha juga dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan secara paksa suatu bisnis yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada sehingga harganya akan naik dan investor memiliki kecenderungan untuk melepas saham mereka seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, akan saya kembalikan kepada moderator. Jadi dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Setiap usaha bisnis yang berkembang memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi modal, skala usaha, kepemilikan, maupun operasional kegiatannya. Pemilihan bentuk organisasi bisnis harus diputuskan pada saat perusahaan akan didirikan atau mulai operasi. Karena berhasil tidaknya usaha yang akan dijalankan yang mempengaruhi keputusan tersebut. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan dan kegagapan, kami mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin